Pemirsa, kembali kita berjumpa di Sarwa Sarwi Pedalangan Televisi Republik Indonesia. Waduh, senang sekali karena apa? Karena tamu-tamunya istimewa dan juga kita punya kuis istimewa pada kesempatan sekarang ya. Saya akan membacakan sebuah pertanyaan, silakan Anda jawab melalui nomor SMS pribadi saya. Nggak pakai nomor operator ya. Pertanyaannya mudah sekali. Setiap kisah pewayangan dan juga isu yang dikaitkan dengan kisah pewayangan tersebut yang diangkat di setiap episode Sarwa Sarwi Pedalangan Indonesia itu sebelumnya sudah ditulis oleh Ki Dalang kita di 3 media nasional. Sebutkan 2 dari 3 media tersebut. Ya, sebutkan 2 dari 3 media di mana Ki Dalang kita biasa menulis kisah pewayangan yang kemudian diangkat di setiap episode Sarwa Sarwi Pedalangan ini. Kalau Anda ingin tahu ya, ada 3 media, sebutkan 2 saja dari 3 media tersebut, kirim jawabannya ke nomor SMS, nomor handphone saya langsung itu 0815 8995 995 0815 8995 995 ya. Tulisan dari Ki Dalang Ki Rohmat Hadiwijoyo. Betul toh? Betul. Betul sekali. Terima kasih Ki Dalang. Saya perkenalkan dulu para tamu kita ya. Malam hari ini yang pertama ini penjelmaan dari Dewi Sumbodro. Dewi Sumbodro cantik apa jelek? Cantik. Wah. Cantik. Mencurigakan nih mukanya. Dia tuh adik dari Prematur, adik dari Betara Kresno. Betara Kresno itu titisan dari Dewa Wisnu. Iya, itu bohong nih. Bener nggak Pak? Bener. Cantik apa jelek nih? Wah, cantik kan? Cantik. Dia itu adik dari Betara Kresna titisan Dewa Wisnu yang merupakan salah satu dewa tersakti jagat wayang. Dewa apa Dewi nih? Dewa, itu kakaknya. Oh, kakaknya. Kakaknya segitu hebatnya gimana adiknya? Oh iya, mudah-mudahan. Iya, Ya. cuma satu aja kelemahannya. Apa? Itu istrinya Arjuna. Korban poligami. Makasih. Natali Sarah, sahabat saya, apa kabar Dek? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Dan berikutnya ada juga Bapak Rida Saleh, komisioner dan juga wakil ketua 1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar Pak? Wah, kalau ini adiknya Kresno, ini kakaknya Kresno. Prabu Baladewa. Wah, Prabu Baladewa itu untung kakaknya nih kalau Prabu Baladewa itu dikenal sebagai orang yang super lempeng ya, lebih lempeng dari Werkudara malah ya, lebih lempeng dari Bima. Jadi bener ya bener, salah ya salah. Dan Itulah istrinya Komnas. cuma 1 Mas. Dan istrinya cuma 1. Aduh. 1 toh? Nggak enak Satu banget. ya. Oh, iya. Nah, kebetulan nih ada Natali Sarah, ada Pak Rida juga. Ini kalau bicara, Anda punya putra 2 toh? Iya. Nah, bicara tentang dunia sekolah dan dunia hak asasi manusia, bagaimanapun pendidikan adalah bagian dari hak asasi manusia. Itu perlu kita angkat. Tapi masalahnya sekarang Ki Dalang, seperti kita tahu, dunia pendidikan mengalami tantangan luar biasa. Bukan masalah belajar ilmunya, tingkat kelulusan UN tinggi, nilainya juga tinggi-tinggi. Pertanyaannya sekarang, dapat nilai segitu jujur apa enggak? Nah, ada kisah atau pendapat dari Ki Dalang enggak? Ya, malam ini kita mengangkat tulisan saya di Bisnis Indonesia. Bisnis Indonesia. Tanggal 26 Juni. Itu judulnya Darah Putih Menetes di Bumi Wirata. Nah, itu sebetulnya tulisan ini terinspirasi dari kisah di desa di Surabaya itu yang Desa Gadel, Ibu Syami yang mana melaporkan anaknya anaknya nyontek massal dan tidak mau, kan begitu. Jadi arti sebuah kejujuran. Ya, tapi walaupun konsekuensinya berat, diusir dari kampungnya, dimusuhin sama kampungnya. Ya, itu serem kan? Serem. Pernah dimusuhin sama orang sekampung? Enggak, alhamdulillah enggak pernah. Nah, bayangin rasain Ibu Syami dimusuhin orang sekampung. Berat kan? Berat banget. Nah, nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Rida tentang bagaimana sebenarnya perspektif dari secara hak asasi manusia tentang
risiko menjadi orang jujur ini gitu ya. Nah, namun sebelumnya bagaimana kalau kita simak dan saksikan dulu sebuah kisah tentang darah putih menetes di bumi Wirata bersama dengan Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo. Monggo. Lah ana alun-alun madyaning Wirata. Kreta Garuda yaksa kang kinusiran Urahatnala. Sang kusir dupinampi sasmita saking Sang Raden Utara. Sang kusir nyeblakaken sabuk kebat kaya kilat. Kesit kaya tatit lampahing ponang kreta mumprong Jalatiri. Nyata laruta saking yudasa kurukula yen to tanpa dosa sansri. Nggih, Ratnala. Mandheg dhisik aja mbok bacotake lakon ing kreta. Ana sawiji bab kang bakal ingsun takokake. Nyuwun pangapunten Raden. Paduka menika putra Nalendra nalika semanten nembe ngadu madeg Senopati. Kenging punapa dereng kinanten agenging bebaya paduka mandhap saking kreta. Monggo Raden kula aturi nitih kreta malih Raden. Monggo dhisik Ratnala. Kae ana barisane gedhe. Barisan saka Wadya Balakurawa.
mawarna-warna akeh klebeting bandera. Heh, Wiratnala. Kula wonten pangandika ngadhawuh. Apa kowe ngerti ciri-ciri gendera kae? Duh Raden. Ingkang pundi ingkang dipun kersakaken Raden? Neng brang lor kae ana gendera siraing gajah. Kae kreta titiane sapa? Menawi mboten lepat menika titianing Prabu Duryudana. Kowe lah dalah. Yen kono Prabu Duryudana ngawaki dhewe ning praja Wirata kene. Kasinggihan Raden. Kaya ana panunggalane gendera dasare kuning. Nanging ana gambare naga nganggo cula. Kae kretane sapa? Inggih menawi boten lepat menika titiane Pandhita ing Sukalima nenggih Dawyang Durna. Waduh Durna ya melu-melu. Kaya ana rata gambare gendera langkap. Kae kretane sapa? Menika kretanipun Prabu Karna. Lan kae ana meneh sing sisih mburi ana kreta kang nganggo ciri Garuda Malayang. Kae kretane sapa Ratnala? Inggih menika titianipun Resi Krepa saking Pasranggaran Tripatra Raden. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon. Ler genjang ing risang mawe gandrum. Wauta kedhep tesmak penyawange Raden Utara. Geter sarirane sekujur kaya dineres ponang rewe. Kaya dineres ponang rewe kang metu saka sela-selaning wulu. Gigrek nyawang wadyabala sak agene sak saka para Kurawa. Kena diupamake kados dene sulung kang mlebu jroning geni. Kersane gati arsa lumajar Raden Utara, prayitna Sang Ratnala ya jinambak punakrama. Anggep ngopo kowe lancang wani celandaan jambut rekmaku. Duh Raden, kula sagah dipun pejahi. Nanging Raden kepareng kula badhe matur. Ayo, matur apa? Sampeyan punika salah setunggaling senopati sanes Nahkoda. Dene Nahkoda menika namung ingkang dipun pikir namung untung kelawan ruginipun. Dumadining senopati menika dados bebenteng ing praja. Upami ngantos seda ing palagan asma paduka dados kusumaning bangsa. Iya nanging kena ta upamake Wirata kaya dene dibyuki Bathang Sayuta aku tetep ora wani maju, Ratnala. Raden, sejatosipun radi pekewet anggen kula badhe matur.
inggih menawi katampi kanthi jangkep menawi boten hamung badhe handadosaken duka paduka Raden. Ratnala kowe arep geger gawe matur apa? Ratnala. Raden. Upami kula saged liru kewajiban punapa kawratan Raden. Sing tak karepake liru kewajiban kepiye, Ratnala? Niki namung sawetawis kula ingkang majeng dados senopati ingkang sagah ngunduraken dumateng para Sata Kurawa. Dene mangkih menawi wonten pikantuk pangayopane Jawata, kula saged mimpang ngunduraken Sata Kurawa paduka tetep ingkang pikantuk asma Raden. Oh, ngono. Apa kowe wani tak du karo para Sata Kurawa? Inggih. Pangestu paduka kula saged olah jemparing. Ibaratipun kula saged manah endhokipun emprit peking Raden. Mengko dhisik sak ngertiku sing iso duwe keahlian manah endhok emprit peking kuwi putuku pamadyaning Pandhawa si Permadi. Selak wong rene kuwi ora ana meneh sing iso ngundurake manah jemparing sak gedene endhok emprit peking kuwi mau. Duh Raden, punapa kalian paduka badhe ngayomi jasad kula Raden? Karemu waleh-waleh punapa Raden sejatinipun inggih kula menika ingkang wayah Permadi Raden. Aduh putuku ngger. Aduh putuku ngger kok iso nglakoni mengkono Janaka Permadi. Duh Raden ampun sera mangkih menawi kenangan. Ya aku wis tak ngerteni kabeh yen ngono. Sing ana kraton Wirata kae kadang-kadang Pandhawa. Inggih Raden. Wis yen ngono aku entuk patulungan. Wis mundur ing para Sata tak pasrahake kan kowe Permadi. Laruta saking Yudasa guru kula yen to tanpa dosa sansri satriya kang anyar katon. Ya aku kenggono kowe maju bubar maut Wadyabala Sata Kurawa. Oh aja gilang-gilang gemulu tak lepasi Naraca Bala tatu arang kranjang kowe.
jemparing medhotake langkap lan kendheng ora liya ya kadangku kae. Yo. Aku Meru Bungah. Ayo Yai, mengko ketemu ning Bratayuda Jawa Pinangun Yai. Kimpol monyor-monyor. Iki ana panah kok nyembah ning ngarepanku. Yoh, sing iso ngaturake sembah panah ora liya bur muridku sing kae. Yoh, aku wis ngerti yen kabeh jebule wis nang kene kabeh. Wis putuku kabeh. Ayo, murid-muridku Jaya Jawa Pinangun ya. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Dio Lotion. BB No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Dio Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Kangko, kula wonten pangendika ngadhawuh. Bungae atiku ora kaya rikanggan iki. Prabu Susarman kang gepuk Praja Wirata saka sisih kidul dene entuk pangayoman ing Jawata dislametake klan abdiku kinasih Jagal Bilawa. Kang kaping pindho kang dadi bungae atiku ora ana liya kejaba. Aku mireng pakabaran saka Patih Nirbita dene anakku Tara kasil nggone iki ngundurake para sata Kurawa ing sisih lor. Duh sinuwun. Punapa kula kalian badhe matur sinuwun. Yo, Kangko, kowe mau matur apa? Sejatosipun ingkang saged ngunduraken wadyabala saking Kurawa menika tan wonten sanes inggih abdi paduka Sirahatnala nalika semanten Raden Utara ngaciring pupuh mbot badhe tinggal glanggang colong playu. Kula dados kula saged mastakaken ingkang saged ngunduraken wadyabala Kurawa menika inggih abdi paduka Sirahatnala. Kagiatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit duh sang retnaning bawana. Duka yae sinipi sang Prabu Maswepati dupi midhanget aturipun Dwija Kangka nalika semanten tan kiat ngampah ubaling bendu mendhet wadah dadu dipun keprokaken dhumateng mustikane nggih mustikane Dwija Kangka dadi pecah alise.
wigati apa? Nggih ketiwasan Kanjeng Rama. Ketiwasan piye? Sejatosipun ingkang saged ngunduraken para Satakura menika sanes kula. Banjur sapa sing ngundurake wadyabala saka Kurawa? Inggih Abdi Paduka Ratnala dados leres ingkang dados aturipun Kandi Dwija Kangka. Nanging kula aturi sumurup pilih Wrahatmala menika sanes liyan kebrayan. Banjur sapa? Inggih Wrahatmala menika nggih wayah Paduka Si Permadi. Yen ngono Kandi Dwija Kangka iki sapa? Inggih sanes menika nggih wayah Paduka nggih wayah kula. Pembajengipun para Pandhawa Prabu Puntadewa. Aduh putuku nggih. Selamat datang di dunia madu rasa. Rasa madunya yang lezat membuat harimu ceria. Jadikan madu rasa bagian dari keseharianmu. Madu rasa, madu keluarga sehat. Madu rasa dari air mancur. Nah pemirsa, kembali kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Terima kasih masih bersama kita, Ki Dalang. Sebetulnya apa kisah atau intisari dari kisah yang kita saksikan tadi? Jadi kisah tadi seperti diceritakan di pewayangan. Jadi waktu Pandawa menawur kawula, menawur itu menyamar Mas ya. Iya. Setelah hukuman 12 tahun oleh di tengah hutan, harus satu syarat lagi 1 tahun di negara Wirata. Ya, tambahan 1 tahun mengabdi di negara Wirata menjadi rakyat jelata. Jelata ya. Nah tadi itu waktunya si Matsopati nanya, yang berhasil mengundurkan musuh yang ada, kebetulan waktu itu Wirata diserang oleh Astina dan satu dari Prabu Susarman. Nah, rajanya tanya masih Dwija Kangka yang jelmaan dari si Puntadewa kan, siapa yang berhasil mengundurkan musuh dari utara tadi? Dijawab sejujurnya oleh si Puntadewa, yang bisa mengundurkan Kurawa adalah si Wrahatmala. Bukan anakku si Utara, bukan. Nah itu orang jujur, tapi malah dia gak berkenan di rajanya tadi. Akhirnya mengambil sebuah kotak dadu, karena Raja Wirata itu suka main dadu. Ya. Kotaknya dikeprokkan di kepalanya si Puntadewa. Keluarlah darah putih. Nah itu saya dari itu terinspirasi kasusnya Ibu Syami yang mengutarakan kejujuran terhadap anaknya, ternyata oleh masyarakat tidak diterima kan begitu. Ya, karena ternyata kejujuran itu pahit rasanya. Pahit rasanya, betul. Nah, walaupun putih warnanya, kejujuran itu pahit rasanya. Artinya gini sih ya, Ki Dalang, mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak Rida Saleh. Pak Rida, di Komnas HAM sendiri tentu sebetulnya kita nih berharap bahwa kita bisa berlindung kepada Komnas HAM dari kezoliman lah, dari siapapun itu gitu. Dari pelanggaran lah. Nah, dari pelanggaran lah. Nah, termasuk juga lihat kasus Ibu Syami ini. Berkata jujur, maka resikonya adalah bagaimana sebetulnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia ini terhadap Ibu Syami dan keluarganya dalam kasus yang seperti itu. Mungkin sebelum kita bicara soal perlindungannya ya, memang masalah kejujuran ini jadi masalah yang besar di bangsa ini ya. Ini mungkin kasus yang ke-1000-an kalinya ini, kasus
ibu ini. Jadi ini bukan yang pertama kali ya? Bukan pertama kali, banyak sekali ya. Kasus Munir, ya. Satu. Terus masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, ya, yang sampai sekarang Komnas HAM ingin mengungkapkan kebenaran. Jadi pengungkapan kebenaran itu adalah bagian dari kejujuran, tapi itu semua dihalangi di negara ini. Nah, saya kira ini salah satu contoh yang kecil ya, tapi dia memukul bangsa ini gitu ya. Bayangkan orang yang ingin menyampaikan sesuatu yang benar itu tapi diasingkan ya, sama dengan cerita pewayangan tadi yang disampaikan Ki Dalang tadi itu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kejujuran ini terkait dengan fakta ya, jadi orang juga kalau jujur nggak ada fakta yang mau diungkapkan juga tidak bisa ya. Yang kedua, kejujuran ini berkaitan dengan hati nurani. Jadi banyak orang yang mengetahui fakta ya, tapi karena nggak punya hati nurani dia nggak mau. Banyak sekali ini fakta, coba Anda lihat ya, hampir seluruh. Tapi saya nggak tahu kalau Nazarudin ini apakah dia kejujuran atau kita nggak tahu karena atau kebablasan itu. Kebablasannya. Yang ketiga soal menyangkut itikat baik, keinginan baik. Jadi selain hati nurani ada keinginan baik. Jadi kalau melihat kasus Ibu Syami ini, sebenarnya dia melihat itu tidak semata-mata ya karena ada kecurangan di sana, tapi karena ada niat baik ingin mau memperbaiki atau ingin. Saya melihat bahwa kasus ini sudah berulang kali, mungkin baru kali ini dia juga nggak tahan karena dipresi oleh dirinya sendiri sehingga dia ungkapkan. Nah, dalam konteks hak, apa yang dilakukan ibu ini ya itu adalah kebebasan setiap orang untuk menyampaikan, kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan itu dijamin oleh tidak hanya Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, tapi juga dijamin oleh konstitusi negara ini. Jadi kalau ada pihak yang menghukum mereka yang ingin menyampaikan pendapat yang dijamin oleh konstitusi, sebenarnya itu adalah pelanggaran konstitusional gitu. Tapi masalahnya ini yang melanggarnya kan rame-rame. Masalah itu berat ya. Masalahnya berat loh. Kalau sebuah pelanggaran dilakukan oleh perorang atau sedikit orang, itu hukumnya gampang. Tapi ketika dilakukan secara rame-rame, pusing cara menghukumnya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke sana, saya pengen nanya ke Natali. Jujur pahit ya? Iya. Pahit. Ini saya pengen tahu pandangan Anda aja, pandangan kamu sendiri. Mendingan tetap tentrem, damai, berasa nggak ada apa-apa, tapi ada ketidakjujuran yang tidak disampaikan, atau gelisah, ribut, rusuh, tapi semua jujur terbuka. Mendingan gelisah, jujur, semuanya terbuka. Masalah Ibu Syami ini kan anaknya katanya berprestasi ya. Lumayan. Jadi terus yang lain harus mencontek, terus nilainya nanti bagus-bagus juga dong. Pasti. Nah, ya kalau mau kerja sendiri aja, maksudnya kayak gitu. Tapi kemudian terjadi kerusuhan, dimusuhin loh. Ya udah pergi aja. Iya. Memang pada akhirnya pergi. Iya udah pergi aja, terus kasih tahu ke orang-orang kalau loh kok begini kayak gitu. Iya. Ibu Syami yang aku bingungin kenapa segerombol itu kok mereka ngerasa bener gitu. Iya itu aja aneh kan ya. Kalau begitu gini, salah satu tantangan dalam perlindungan hak asasi manusia mungkin adalah ketika sebuah dominasi mayoritas bisa seperti itu, mengasingkan hak pribadi malah ya. Bisa jadi memang dan memang faktanya banyak ya. Hanya begini, yang perlu diingat ya, jadi kita tidak perlu takut jujur karena jujur itu selalu ada efeknya. Buktinya Ibu Syami ini setelah itu diterima dan pemerintah daerah ya serta dinas pendidikan merubah semua ini ya dan memperbaiki itu. Karena apa? Karena
Jadi kejujuran itu tidak berdiri sendiri dia. Dia akan memberikan efek positif bagi perubahan dan lain-lainnya. Itu yang harus dilihat. Tapi karena kepentingan terlalu dominan di sana, jadi ya beginilah. Apakah kamu bersedia nggak mengambil resiko seperti Ibu Syami yang sampai harus ngungsi ke Gresik toh? Sidoarjo. Sidoarjo ya. Ke Sidoarjo. Mengungsi loh dia. Kamu akan mengambil resiko itu nggak? Ya sama dong. Demi sebuah kejujuran. Iya iyalah. Pernah punya pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi enggak. Cuman saya punya temen, dia itu nggak usah disebut ya pekerjaannya, maksudnya dia ya Artis. bukan. Oh ya. Saya. Dia Kalau artis tak korek. Pokoknya gini aja deh, menolong masyarakat. Nah, gitu. Tahu kan? Titik nggak usah dikasih tahu. Iya, pokoknya menolong lah. Iya. Dia yang dia ketahui pekerjaan teman-temannya itu yang kalau di jalan nilang orang nggak bener padahal belum tentu salah gitu ya. Itu dia tahu itu salah, dia kasih tahu. Dia tahu bagian apa gitu. Dia penegak hukum. Perempuan. Jadi sampai sekarang dia itu nggak bisa naik sementara dia itu pinter, dia bikin buku, dia apa, dia tuh didesak. Jadi dia nggak bakalan bisa naik. Tapi dia kalau ngomong ke kita tuh, ini gue tahu tuh teman salah ini gini gitu. Karena dia di lingkungan orang yang kayak gitu, dia mau gimana lagi gitu. Cuman dia belain dia, oke gue nggak apa-apa. Jadi dia itu nolongin orang-orang yang yang sama dengan dia, bela hak yang sama gitu. Jadi kerjaan dia gitu. Sulit juga memang ya, kalau seperti jadi dia itu. nggak naik. Makasih untuk contohnya yang menarik juga. Seorang penegak hukum yang berusaha untuk bertindak jujur, bersikap jujur, malah kemudian mendapatkan ketidakberuntungan yang paling banyak. Nah, artinya gini, saya kan melihat dalam level pribadi, artinya dalam level keseharian, ternyata konstitusi sekalipun sepertinya gagal melindungi. Kapan ini akan terjadi, Pak? Maksudnya apakah kita harus pasrah saja atau kita harus memperjuangkan ini? Harus terus memperjuangkan dong. Tapi apakah perjuangan itu akan memberikan hasil? Saya kira dari zaman rezim Orde Baru ya, ada terus ya. Dan perjuangan ini kan tidak bisa dilihat sebagai perjuangan untuk perubahan saja itu, tapi ini bentuk dari aspirasi yang jujur dari masyarakat kita, sehingga terjadi perubahan. Memang seperti yang Mas Farhan bilang tadi, pada tahun 98 kan terjadi chaos negara ini akibat dari banyaknya orang mengungkapkan protes, menyampaikan kejujuran dan seterusnya itu. Tapi sekarang mayoritas bangsa kita juga menikmati itu, walaupun masih banyak hal yang perlu diperbaiki di bangsa ini. Tapi kita sudah bisa menikmati hasil dari perjuangan. Dari salah satunya adalah memperjuangkan aspirasi kejujuran yang melihat rezim saat itu tidak berkenan di hati rakyat kita. Itu. Cerita soal kejujuran memang akan lebih enak rasanya kalau kita hanya jadi penonton. Begitu kita menjadi pelaku dari tindakan yang dituntut kejujuran itu, wah, hidup kita akan susah. Coba nanti kita bahas lagi ya, bagaimana sebetulnya kesusahan tersebut harusnya bisa dikikis. Ya, nah namun sekarang saya ingin membantu Anda lepas dari kesusahan malam hari ini dengan ikutan kuis. Kuis SMS kita, kirim jawaban ke 08158995995. Jawab pertanyaan, sebutkan 2 dari 3 media nasional di mana Ki Dalang Rohmat Hadi Wijoyo biasa menuliskan kisah-kisah pewayangan yang menjadi inspirasi dari kisah-kisah isu nasional sekarang ini yang kemudian diangkat dalam cerita Sarwo Sarwi Pedalangan. Tadi udah disebut satu tuh di awal ya. Hadiah-hadiahnya luar biasa, ada grand prize berupa 1 paket umroh. Ini jujur, supaya orang jujur ya, sampai karena di depan Tuhan pasti jujur. Kemudian paket tiket pesawat toh ke Bali untuk 2 orang. Wes, pakai ini lembu andininya. Ini Sang Hyang Widi. Kemudian dapat kalau di Bali juga ada tambahan untuk 2 orang Bali High Cruise. Wah, ini enak banget. Saya setiap tahun harus pakai Bali High Cruise. Bukan begitu Ki Dalang? Betul Mas Farhan. Iya, ini Ki Dalang ini raja laut bagaimanapun juga ternyata kalau di Bali.
Dan tentu saja ada juga hal menarik lainnya akan saya sampaikan saat kita lanjutkan perjumpaan kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Jangan kemana-mana. Banyak aktivitas? No problem. Harum Sari Duo Lotion. Bebe No Way, PD Everyday. Pakai Harum Sari, oh wangi. Pakai Harum Sari. Harum Sari Duo Lotion. Cewek percaya diri, cowok lupa diri. Dari air mancur. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita di Sarwo Sarwi Pedalangan Indonesia. Masih bersama dengan dua orang bintang tamu kita yang di sebelah kiri saya yang cantik cerita ini adalah Natali Sarah, ya, seorang selebritis yang juga punya seorang teman penegak hukum yang sengsara gara-gara jujur. Iya. Juga narasumber kita yang kedua ini dari Komnas HAM, Bapak Rida Saleh. Beliau ini adalah komisioner dan juga wakil ketua 1 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kembali ke Pak Rida. Pak Rida, jadi artinya gini, apa tantangan terbesar bagi Komnas HAM dalam kerangka atau program perlindungan dan juga pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia? Sebenarnya masalah yang terbesarnya itu adalah pada kebijakan. Kebijakan ya? Kebijakan ya, karena pengungkapan kebenaran di Komnas HAM itu secara hukum tidak sepenuhnya menjadi otoritas Komnas HAM. Oh. Jadi misalnya begini ya, kasus pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM, penyidikannya itu dilakukan oleh Jaksa Agung. Jadi ada satu tahap lagi itu. Ya. Jadi tidak seperti KPK, penyidikan langsung dan semuanya. penuntutan seluruhnya. Komnas HAM tidak seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran HAM yang diatur di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 itu Komnas HAM hanya diberikan kewenangan untuk merekomendasikan. Ya, sekarang ada satu lembaga yang juga cukup maju kebijakannya, aturannya adalah Ombudsman. Nah, Ombudsman itu kalau dia merekomendasikan sesuatu lalu pihak yang direkomendasikan itu tidak melaksanakan rekomendasinya, dia bisa menuntut. Nah, kalau Komnas HAM tidak itu. Dilaksanakan syukur, ya, nggak dilaksanakan. Nah, jadi hanya ada sanksi gitu moral aja, ya, sanksi moral. Jadi kita selalu bersuara terus menerus gitu. Misalnya kasus Cikesik ya, karena kita bersuara keras, baru kemudian aparat kepolisian menindaklanjuti itu. Sebab kalau tidak publik akan menghukum institusi tersebut. Itu, seperti nah, itu kalau bisa bicara soal pengungkapan pelanggaran oleh pembuat kebijakan, ya, lembaga-lembaga formal. Lalu bagaimana apabila pelanggaran dilakukan secara kolektif oleh sebuah komunitas? Itu dilihat konteksnya. Memang kita kan punya aturan kitab hukum pidana, mungkin ada di sana diatur. Tapi kalau aspek hak asasi ya yang utama yang harus dilakukan oleh Komnas HAM itu adalah melindungi ibu Syami ini itu. Jadi melindungi dia dan memberitahukan kepada pemerintah untuk bisa mengamankan lah atau memberikan penjelasan pada masyarakat setempat. Jadi karena ibu Syami ini dia mengungkapkan hal yang faktual dan jujur, tapi dia juga menjadi korban di dalam. Dan peristiwa-peristiwa Indonesia seperti itu, mereka yang jujur selalu menjadi korban, seperti temannya Mbak tadi ya. Jujur jadi korban di mana-mana gitu loh. Sekarang di negara kita ini atau ketika jujur malah jadi repot. Jadi ya gitu loh. Saya ingat sebuah kisah simpel aja sih, kayaknya dari dulu sampai sekarang, kisah klasik tentang kejujuran. Suatu hari kita menemukan pasangan sahabat kita sedang berselingkuh. Anda akan ceritakan ke sahabat Anda, atau Anda pilih diem deh. Pura-pura tidur. Nanya sama siapa nih? Sama kamu coba. Oh, nanya sama aku. Sebenarnya nih ya. Karena departemen perselingkuhan di Komnas HAM belum ada. Iya, tahu. Nah, kalau nanya kalau soal perselingkuhan atau soal ya gimana ya?
sebenarnya aku orang yang cuek banget, yang nggak pernah ngurusin urusan orang. Ya kalau masalah kayak gitu mungkin aku nggak ngurusin ya, kalau memang nggak merugikan temen aku itu. Oke. Tapi kalau nih masalah yang lain baru beda ngurusinnya. Jangan yang itu Enggak, dong. artinya gini loh, kenapa saya tiba-tiba nanya ke masalah yang sangat pribadi. Sebuah masalah yang sangat pribadi, level personal, kita mungkin bisa bersikap seperti itu ya. Tapi ketika misalkan ya Pak Rida, kita menemukan sebuah fakta bahwa terjadi sebuah pelanggaran, ya, dan kita memilih diam, apa yang salah di situ? Artinya gini, kalau saya ada di Cikesik itu, ya, saya akan berpikir beribu kali untuk mau bersedia jadi saksi. Memang Karena saya dapat tantangan, wah ntar saya ketemu sama kelompok ini nih. betul. Di negara ini memang kejujuran itu tidak hanya mahal harganya, tapi butuh keberanian Dan butuh langka harga, ya. iya itulah. Jadi kejujuran itu ibarat ini mahkota di atas kepala kita bagi-bagi para pembohong itu. Jadi kalau para pembohong, maaf Mas, ini pembohong. Ini udah mau marah loh. Ditunjuk begini, pembohong. Ini bukan Mas, pembohong, Pak, ini pemusik. Mas Farhan orang yang jujur, bagi pembohong itu seakan-akan ada mahkota di atas. Maksudnya? Seperti mahkota raja itu, ada mahkota yang mereka tidak miliki. Gitu. Dan itu susah di negara ini itu. Jadi karena begini, kejujuran itu sudah berkaitan dengan semua dimensi politik di negara kita ini ya, gitu. Buktinya ini kasus Ibu Syami ini itu jelas sekali itu. Jadi pada saat dia mengungkapkan kejujuran terhadap satu peristiwa di sekolah, itu kan dampaknya kemana-mana. Iya, dinas sosial merubah dinas pendidikan merubah kebijakan. Semua kena. Pemda turun tangan. Presiden mau nggak mau mesti ngomong dan ya. mereka itu khawatir jadinya. Artinya bahwa ada borok di dalam sana yang harus diungkapkan gitu. Ini Dan hanya salah satunya. Ketika menjadi pengungkap, menjadi whistleblower, ya. maka kita akan menghadapi sebuah masalah yang panjang. Konsekuensi toh. Konsekuensi jadi orang yang jujur kan nyebelin ya. Nah, seandainya aja ini mah. Soalnya kalau saya beneran nanya faktualnya, kita akan mengungkapkan banyak nama-nama terkenal nanti. Nah, seandainya kamu ada di situ menyaksikan sebuah pelanggaran publik, ya, katakanlah gini nih, begitu mau bikin KTP, si orang korannya begini, ya kalau mau cepat mah nambah 100.000 lagi deh Neng. Kayak gitu emang kayak gitu. Misalnya gituin ya. Anda akan bayar 100.000 dan diem, atau Anda akan datang ke lurahnya, atasannya bilang, Pak, saya dimintain duit nih. Gitu. Tergantung sih kadang-kadang. Jadi negotiable ya. Tergantungnya kayak Kalau misalnya. lagi sibuk, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Tapi kalau enggak, ngapain? Mendingan gue ngurusin sendiri. Kayak masalah ditilang kan, ngapain ngasih duit? Ya udah tilang aja kayak gitu. Jadi emang tergantung sih. Nah, sikap masyarakat seperti ini saya bilang nggak salah. Ini saya juga kadang mungkin akan menghadapi masalah seperti itu ya Pak Rida ya. Ini memang karena pola sikap dan pola pikir kita sudah sebegitu melencengnya dari kejujuran, atau perangkatnya ternyata tidak memungkinkan kita untuk jujur. Itu dia. Masalah kejujuran ini masalah sistem negara ini. Banyak orang takut jujur itu karena ada ancaman ya, karena macam-macam. Tapi saya melihat bahwa kebohongan ini itu karena ada sistem yang menyebabkan itu. Sebab saya benar bahwa ada cerita pewayangan seperti itu, bahwa ada yang jujur, ada yang ini ya. Kejujuran itu kan dia sebenarnya tradisi kita, dan itu fitrah kita sebagai manusia, dan itu sudah dianjurkan oleh agama. Katakanlah yang benar walaupun pahit rasanya, sudah dianjurkan. Dan semua, artinya agama juga mengakui bahwa jujur itu memang pahit ya. Iya, memang semua sudah, walaupun ada pahit, dalilnya ya. sudah dianjurkan itu loh. Hanya karena sistem kita ini selalu, dan kita juga selalu berkompromi pada sistem itu ya. Kalau begitu pas nih,
Ki Dalang, mungkin ada inspirasi dari cerita-cerita pewayangan mengenai harga sebuah kejujuran ya. Apa yang dirasakan sama Puntadewa ini, dia menembus harga kejujuran itu dengan rasa sakit dan rasa hina ya, karena untuk dunia pewayangan kepala dikepruk dengan sebuah benda itu sampai berdarah itu bukan hanya sakit berdarahnya, tapi penghinaannya itu luar biasa ya berarti kan. Nah, seberapa besar sih sebetulnya harga sebuah kejujuran ini? Sebelum itu ke cerita wayang tadi, kejujuran ini sebetulnya yang saya prihatin itu apa? Di mana kita sedang getol-getolnya memberantas korupsi, satu-satunya pilar yang untuk diharapkan sebagai institusi untuk merubah watak korupsi itu adalah pendidikan. Karena jangan sampai korupsi dijadikan budaya, labeling budaya. Sebabnya kalau sampai korupsi dimasukkan labeling budaya, konotasinya sudah negatif kan itu kan. Betul. Satu-satunya tempat yang terbebas dari kontaminasi itu adalah di pendidikan tadi. Tapi pendidikan sudah dirasukin dengan ketidakjujuran, udah ambrol lah benteng terakhir di dalam apa itu pengharapan apa itu kejujuran, mengharapkan kejujuran dari institusi pendidikan. Jadi kejujuran tidak akan terbangun dengan sendirinya. Tidak sendirinya. Nah, harus ada rekayasa secara sosial ya. Yes, itu. Jadi begitu, kenapa itu heboh di Surabaya, Ibu Syami bergetar luar biasa, karena bukan apa? Karena satu-satunya harapan yang untuk merubah citra budaya korupsi, quote and quote. Korupsi kan jangan budaya, kalau budaya kan positif sebetulnya, tapi tapi ada alasannya juga kenapa Indonesia termasuk budaya, karena kita itu dari 102 negara terkorupsi, kita nomor 96. Jadi begitu besar. Beda 6. Jadi yang paling bontot tuh Kenya itu 102 terkorup di dunia. Nomor 1 itu, kalau nomor 2 Singapura. Nomor 1-nya di Swiss kalau salah itu. Ya. Kita itu nomor 96 tahun lalu, tahun ini naik pangkat 97. Satu-satunya untuk merubah dari 97 menjadi ke puluhan itu adalah pendidikan. Pendidikannya udah terkontaminasi. Itulah yang menjadikan kita geger goro-goro itu sebetulnya. Apakah kita masih ada harapan? Saya kira masih ada harapan, karena begini, kasus Ibu Syami ini pada saat dia mengungkapkan fakta itu dengan cara yang jujur ini ya, itu banyak yang memberikan dukungan pada dia. Sebab apa? Memberikan dukungan itu bentuk, jadi bukan hanya memberikan dukungan tanpa isi, tapi karena memang banyak mereka lihat di samping-samping mereka yang mereka tidak bisa ungkapkan karena mungkin ada faktor lain. Jadi cara memberikan ekspresi, memberikan dukungan pada Ibu Syami ini. Dan dari kamu sendiri, Sarah, kalau kamu rasakan ya? Nggak, yang aku bingung kan masyarakat di situ ini dia kan menekan dia. Itu ya, maaf ya, ini masyarakatnya maksudnya apa bagaimana sih kan? Tahu ibu ini ngadu kalau sesuatu yang salah malah dia yang diituin rame-rame kok gitu. Itu yang mau aku tanyain kok gitu. Pertanyaannya sih gini, jangan-jangan justru orang-orang tidak merasa salah. Ya kenapa kok bisa nggak merasa salah? Pertanyaan ini tidak akan pernah berhenti, karena kita pun akan bertanya-tanya pada diri sendiri. Ketika kejujuran adalah salah satu nilai dan pilar penting dalam kemanusiaan, ternyata sudah digerus rame-rame bahkan oleh lembaga pendidikan sekalipun, maka yang tertinggal adalah pertanyaan, mengapa kejujuran menjadi barang langka di negeri ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah jujur sebagai manusia Indonesia. Terima kasih Ki Rohmat untuk cerita wayangnya. Terima kasih ya. Kamu bikin seru karena kamu bertanya-tanya terus. Ya, nah. Ini satu-satunya sarwa-sarwi pedalangan yang diakhiri dengan pertanyaan. Terima kasih loh Farida, sampai ketemu lagi ya. Dan Natalisa terima kasih juga. Dan pemirsa terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa kirim SMS Anda ke 08158995995. Jawab pertanyaan, sebutkan 2 dari 3 media nasional di mana dalam Ki Dalang, Ki Rohmat Hadi Wijoyo biasa menulis kisah pedalangan sarwa-sarwi pedalangan sebelum ditayangkan di televisi Republik Indonesia. Pemenang pertama akan mendapatkan 1 paket umroh, pemenang berikutnya akan mendapatkan 2 tiket pulang pergi Jakarta Bali, pesawat terbang tentunya, dan juga untuk pemenang ketiganya ada
paket untuk 2 orang menikmati cruising Bali High. Terima kasih, sampai jumpa.